Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pasca pelaksanaan eksekusi kawasan Hotel Sultan, pihak pusat pengelola Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK memastikan masih terdapat sejumlah penghuni di area hotel maupun apartemen. Petugas pun melakukan pendataan terhadap semua penghuni yang masih ada. Usai dilakukan eksekusi, petugas masih menemukan adanya penghuni di Kompleks Hotel Sultan termasuk tamu hotel maupun apartemen yang masih menginap. Petugas pun melakukan pendataan terhadap seluruh penghuni yang masih ada untuk memastikan status mereka, termasuk identitas, bukti pembayaran, serta lama masa menginap atau sewa yang dimiliki. Pihak PPK GBK juga melakukan verifikasi untuk mengetahui apakah para penghuni merupakan tamu yang memang memiliki pemesanan yang sah atau pihak lain yang sengaja ditempatkan menjelang pelaksanaan eksekusi. Pihak pengelola menegaskan hak-hak penghuni yang memiliki perjanjian dengan pengelola sebelumnya akan tetap dihormati. Dengan penanganan yang dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang sedang berlangsung. Ada penghuni, tetapi sedang dalam pendataan, kita akan minta dari mereka. Kita akan minta mereka, apakah mereka penghuni yang genuine atau penghuni yang disuruh untuk staycation di sini. Kita sedang cek namanya, alamatnya, bukti pembayarannya, sampai berapa lama, sehari kah, 2 hari kah, 3 hari kah. Nah, nanti berdasarkan data itu, nanti kita menghormati perjanjian mereka dengan pihak terdahulu. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo mengatakan, tamu yang memesan kamar di Hotel Sultan dalam waktu dekat diminta untuk datang ke posko yang dibuka di sekitar Hotel Sultan. Namun ia mengatakan pengelola GBK tidak memberikan kompensasi sebab kontrak dilakukan tamu dengan pengelola lama Hotel Sultan, yakni pihak PT Indobuildco. Dalam waktu dekat, misalnya besok atau hari ini atau bahkan lusa, silakan langsung datang, ada di posko kami, ada crisis center. Tadi ada beberapa sebenarnya sudah datang dan langsung pindah ke beberapa hotel yang ada di kawasan Senayan. Tidak, mereka memang karena booking sendiri dan ini izin kita harus luruskan juga, mereka juga membayar sendiri juga. Pemirsa, pasca proses eksekusi dan pengosongan kawasan ex-Hotel Sultan, pemerintah memastikan para pekerja hotel tidak akan ditinggalkan. Pemerintah menyatakan seluruh karyawan akan didata dan diverifikasi untuk menentukan langkah tindak lanjut pasca eksekusi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan data pekerja telah mulai dihimpun untuk memastikan status dan kebutuhan masing-masing karyawan. Oleh karena itulah, ia menegaskan tidak perlu khawatir terhadap nasib para pekerja yang selama ini menggantungkan mata pencarian di Hotel Sultan. Perlindungan terhadap pekerja menjadi salah satu perhatian utama dalam proses pengosongan. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno PPK GBK menyatakan pendataan akan dilakukan secara menyeluruh baik terhadap karyawan tetap maupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan kebijakan selanjutnya. Nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Sementara itu pemirsa, proses eksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno GBK, Jakarta Pusat pada Kamis siang diwarnai kericuhan. Sejumlah pekerja dan simpatisan Hotel Sultan melawan saat petugas menjalankan proses pengosongan berdasarkan putusan pengadilan. Kami minta untuk meninggalkan gedung. Kericuhan terjadi ketika petugas berupaya memasuki area Hotel Sultan untuk melaksanakan pengosongan. Massa yang menolak eksekusi sempat melakukan perlawanan dan bertahan di sejumlah titik akses menuju gedung. Meski demikian, petugas akhirnya berhasil memasuki area Hotel Sultan.
Setelah akses berhasil dibuka, proses pengosongan dilanjutkan dengan pendataan, inventarisasi, dan pengamanan barang-barang yang berada di dalam bangunan oleh petugas dan tim teknisi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menyebut sekitar 500 orang menduduki kawasan eks Hotel Sultan saat proses eksekusi berlangsung. Sebanyak 69 orang diamankan karena berupaya menghalangi petugas. Hasil pemeriksaan sementara diketahui puluhan orang yang diamankan tersebut bukan merupakan karyawan hotel, melainkan massa yang dimobilisasi untuk menghalangi proses penyitaan aset negara. Pun mendapat keberadaan di sini karena panggilan dari pihak yang dieksekusi. Nah, Polda Metro Jaya dalam hal ini pasti akan mendalami dari 69 orang dan ini mungkin secara dinamis pasti akan bertambah terhadap yang diamankan. Tadi kita sama-sama melihat ada lebih kurang 500 masyarakat yang menduduki objek untuk dilakukan eksekusi dan ini pasti kami akan lakukan pendalaman terkait tentang mencoba menghalang-halangi serta melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Kisruh sengketa antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK dan PT Indo Buildco ini bermula dari status lahan Blok 15 GBK, tempat Hotel Sultan berdiri. Hak guna bangunan atau HGB atas nama PT Indo Buildco dinyatakan telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Kementerian ATR BPN, sehingga PPK GBK mengatakan lahan itu milik aset negara dan harus dikembalikan. Bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Kemudian PT Indo Buildco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indo Buildco. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Setelah dieksekusi, selanjutnya pemanfaatan kawasan eks Hotel Sultan akan dilaksanakan sesuai ketentuan barang milik negara dan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Selama proses pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan, sejumlah area di sekitar lokasi juga tidak dapat diakses, termasuk parkir timur, hutan kota GBK, stadion softball, serta ruas jalan KTT hingga Jakarta International Convention Center atau JICC. Tim Liputan Metro TV.